Baik, teman, sahabat, petani, saya di depan alpukat yang satu ini ya. Teman sahabat perhatikan, kerindangannya cukup rindang ya. Sehingga kalau kita lihat sangat adem ya kalau kita di bawahnya ini. Tentu untuk kesehatan alpukat juga terlalu rindang ya. Yang mana dedaunan udah mau menyentuh tanah ya, udah menyentuh ya ini. Ini terlalu rapat, dia punya dahan ranting. Tentu ini harus ada beberapa yang harus kita bijaksanai, yang harus kita pruning. Demikian juga lah kita beranalogi ya. Kalau misalkan kita ya mungkin ya rambut udah gondrong ya, udah tidak wajar, udah sangat panjang, demikian juga ya mungkin ya yang lainnya, tentu sehingga aktivitas kita lebih enak ya tentu harus kita rapikan, tentu harus kita potong. Demikian juga lah tumbuhan ya teman sahabat. Ini ada beberapa dahan yang tentu akan kita pruning lagi. Sesungguhnya 4-5 bulan yang lalu ini udah kita pruning ini. Ada setiap kali kita melakukan pruning kadang ada sebagian yang kita posting. Contoh yang ini, ingat saya kemarin ini ada kita posting ya 3-4 bulan yang lalu ya di channel YouTube Alpukat FM. Artinya 2023 ya, kemarin hitungan Oktober atau November ya. Yang mana setelah kita pruning ya dia bertumbuh berkembang lagi. Tentu kita juga harus ya lakukan lagi pemangkasan yang menurut kita, yang mana yang menyentuh tanah, yang mana yang tumpang tindih, yang mana yang tidak perlu untuk kita ya pertahankan. Itu jujur saja ya teman sahabat ya, karena rumus pruning itu ada dengan kita. Bagaimana kita membentuk percabangan, bagaimana kita mau bentuk dia ya, pertumbuhannya apakah dia horizontal atau vertikal. Ini semuanya ke kita. Kalau kita mau bentuk dia vertikal, artinya tidak perlu kita potes pucuk. Tapi ya kesulitan juga kalau kita mau panen ya, artinya kan kita harus manjat atau harus ada alat bantu untuk mengambil buah. Ya biasa-biasa saja lah ya, potes pucuk perlu, sehingga pertumbuhan itu lebih membentuk ke arah horizontal ya, ke 4 sudut, baik dia timur, barat, utara, selatan. Demikian juga ya, kalaulah dia udah menyentuh tanah, itu yang kita punya pasti kita bijaksanai, kita pangkas, karena itu menimbulkan banyak pekerjaan. Satu sisi penyangan juga susah kalau dia udah menyentuh tanah, dia punya dedaunan dahan. Tentu kita harus kehati-hatian untuk penyangan ya. Demikian juga memudahkan semua jenis ya, semut, rayap atau jenis insektisida lain sangat mudah menjadi jembatan dia untuk naik ke atas ya. Bisa-bisa dia kalau terlalu rindang seperti ini menjadi sarang semut ya, banyak kita temui, maupun sarang laba-laba karena naungannya adem. Kenapa adem? Karena sirkulasi udara dan penyinaran tidak bekerja baik, tidak penuh ya. Untuk itulah kita harus ada pengurangan daun, pengurangan ranting yang menurut kita tidak efektif. Oke, saya tidak banyak berteori, saya langsung ya praktek ya, saya langsung eksekusi ya. Ini ya teman sahabat, yang jelas ini udah menyentuh ya. Ini ya. Kita cari di mana ini percabangannya. Ini ya. Ini 3-4 bulan yang lalu udah kita pruning ya teman sahabat, karena posisinya udah menabrak yang di atas. Jadi tidak bagus, sehingga
yang kita pelihara ini ya. Percabangan ini satu. Tapi kenyataannya ini kan kemarin belum menyentuh tanah ini. Begitu kita tinggal udah sekitar 4 bulan atau 5 bulan, nah ini udah menyentuh tanah. Nah, jadi ini ranting ya. Percabangan yang ini akan kita bijaksanai ya, kita potong di sini ya teman sahabat. Nah, ya. Nah, jadi ini udah aman, tidak menyentuh tanah lagi. Udah kita taruh di sini limbahnya. Karena nanti secara perlahan dia akan menjadi organik ya, lapuk, ada bakteri pembusuk. Terus yang kecil-kecil ini juga, contoh ya ini teman sahabat. Ini kalau tidak kita pruning, dia juga secara alami dia akan mengering, kempis sendirinya. Ini artinya dia tidak mampu bersaing dengan dahan percabangan yang di atasnya. Artinya ini tidak mendapat asupan nutrisi unsur hara sehingga dia kempis. Demikian juga dia tidak mendapatkan penyinaran yang baik, sehingga dia juga bisa ya kalah bersaing. Karena penyinaran itu kan sangat penting juga untuk tumbuhan ya. Demikian juga sirkulasi udara, karena dengan udara itu tumbuhan juga ya memerlukan respirasi. Itu. Nah ini tidak banyak fungsinya juga. Ini udah menabrak ini. Nah ini potong juga. Oke, kita fokus dulu di ya batang ya percabangan yang tidak banyak berfungsi ya. Nah ini contoh ya. Ini juga kalau kita tidak bijaksanai, ini juga nanti secara perlahan ini akan menyentuh tanah. Ini kita bijaksanai saja ini ya. Nah, cukup kita pelihara yang ini, yang satu. Nah, ini juga ya. Sehingga ya daerah media tanam juga akan ya lebih ada penyinaran ya, matahari ya, lebih cepat, tidak banyak kelembapan ya. Yang kita maksud itu, kalau dia sangat tertutup, otomatis dia terlalu tinggi kelembapannya. Ini batang primer ya, teman sahabat ya. Batang primer ini membentuk ya. Ini ada 4 percabangan. Ini satu, yang besar ini satu. Ini juga langsung membentuk lagi percabangan 2. Ini masih bisa lah kita anggap sekunder. Ini sekunder, ini sekunder, ini sekunder, ini sekunder. Artinya sekundernya ada 4. Ini udah tersier ini yang satu ini. Ini yang mengarah ke depan saya ya. Jadi ya lumayan bagus ya percabangan yang terbentuk itu. Terus yang mana yang menurut kita akan menjadi tanah? Ini coba, mana kameranya? Ini. Ini ya. Ini juga tidak bagus ya. Nah, coba mana kamera coba. Nah ini ya. Karena apa kita katakan tidak bagus? Ini udah menabrak yang ini ya. Nah, ini. Percabangan ini udah menabrak yang ini, sehingga dia tidak saling menyandra, ya, tidak saling tabrakan. Nah, kita potong saja, kita bijaksana. Nah, ya.
Nah, ini yang arah ke dalam ini udah jangan kita ya, bijaksanai saja. Karena dia tidak bagus ya. Pertumbuhannya akan menabrak yang di depannya. Ini jenis paritas, teman sahabat. Ini kita yang mendapat ya dari kelompok tani. Nah, ini yang di listnya itu, karena ini ada bibit yang ada list ya. Warna listnya itu biru. Terus di situ jenis bibit ya, jenis paritas hijau panjang. Nah, inilah yang saya biasa sampaikan, itu hijau panjang. Jadi bagaimana karakteristik buahnya, karena ini belum berbuah, karena ini belum masuk fase generatif. Baik teman sahabat, mungkin ada yang lebih senior, boleh ya. Nah, coba difokuskan ya. Nah, ini daunnya ya. Nah, ini daunnya, coba dilihatkan secara keseluruhan ya. Nah, secara keseluruhan, nah, seperti ini. Nah, ini udah masuk ya dari tanam, udah 2,5 tahun juga ya. Karena kita tanam pada Juni 2022. Nanti dia Juni 2025, 3 tahun. Belum masuk ya, belum masuk berbunga berbuah ya, teman sahabat ya. Jadi kita ya, ini ya boleh rutinitas pruning ini paling tidak periodiknya 3 atau 4 bulan lah ya. Dan kita melihat cuaca harus ya, penyinaran bagus lah. Jangan kita lakukan pruning ya pada saat hujan atau cuaca mendung, karena kita mengkhawatirkan luka yang kita kondisikan setelah pemotongan ini kan ada kembionnya ya. Luka yang kita potong ini ada getahnya. Nanti kalau dia ya dimasuki air hujan atau jadi sehingga membentuk kelembapan tinggi. Kalau kelembapan tinggi itu pintu masuknya ya bisa virus bakteri, tidak bagus untuk ya kesehatan alpukat. Jadi yang mana yang menurut kita ya tumpang tindih, teman sahabat ya, potong saja. Yang tidak banyak ya. Hasilnya tidak kita potong juga dia akan menghabiskan energi, dia akan kalah ya secara alami, dia akan bersaing ya dengan batang atau ranting yang lebih besar ya. Nah, sehingga dia bisa secara alami mati atau kempis sendirinya ya rantingnya. Kan udah lumayan terbuka ya. Nah, coba secara total keseluruhan ya. Nah, ini udah lumayan terbuka ya. Udah kita kurangi ya tumpang tindih. Yang mana yang tadinya saling tumpang tindih di dalam udah kita kurangi. Nah, jadi sehingga lebih terbuka ya. Ya teman sahabat ya, ini tidak ada rumus yang pasti, rumusnya ada dengan kita. Yang mana yang tidak enak ya kita melihat tentu juga ya, kita juga ya berlogika lah kan.
Tentu kita potong ya yang akan tumpang tindih atau yang percabangan atau yang arahnya sama paralel. Yang arahnya sama satu arah kita cari yang lebih kecil. Itu yang kita kalahkan ya teman sahabat ya, karena dia saling tumpang tindih juga tidak bagus ya. Udah kita jelaskan tadi manfaat yang akan kita dapat setelah pruning ini. Sehingga tanaman ini ya lebih mudah ya respirasi, lebih mudah ya keluar masuk udara ya. Demikian juga penyinaran lebih bisa bekerja full, yang biasa saya sebut itu pada radius 360 derajat, artinya satu lingkaran penuh ya. Demikian juga ya keluar masuknya udara lebih bebas ya. Dimana semuanya ruang sudut bisa ditembus udara. Demikian juga penyinaran matahari. Tujuannya itu tadi satu untuk ya kesehatan alpukat juga ya. Kedua dengan adanya pruning tipis-tipis ini, kita untuk pembesaran ya batang primer, sekunder dan percabangan yang lainnya ya teman sahabat ya. Karena nutrisi yang seharusnya tadi terbagi di semua dahan udah kita kurangi sebagian nutrisi unsur hara itu, sehingga dia lebih dominan ke daerah-daerah yang kita prioritaskan atau dahan ranting yang tidak kita potong ya. Nah itu ya teman sahabat. Oke ya, ini cerita kita. Mungkin teman sahabat ada cerita boleh ya, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi ya, nanti akan kita balas. Tentu di like, di share, yang tidak kalah pentingnya di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman-teman mensubscribe artinya teman-teman udah mendukung, mensupport channel Alpukat Farm untuk maju, eksis, bisa berkembang juga. Dengan teman-teman membunyikan lonceng notifikasi, begitu kita ada kegiatan di kebun Alpukat Farm atau kegiatan pertanian lainnya ya teman-teman, begitu kita posting di channel YouTube Alpukat Farm, teman-teman akan ada pemberitahuan dari YouTube bahwa kita ada tayangan terbaru. Demikian ya, tetap semangat. Salam dari kebun Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih teman sahabat yang udah like, share, yang udah menonton dan mengikuti. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya.